مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمنا بروحنا يا ربنا. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat. Berbagai macam pujian dan rasa syukur marilah kita selalu memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan di malam ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tentunya harapan kita bersama, mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita pada kesempatan malam hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan keberkahan kepada kita semua, keridhaan kepada kita semua. Tak lain dan tak bukan, hidup dalam dunia ini kita niatkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Salawat beliau salam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu melimpahkan kepada junjungan baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan terutama kepada kita semua selaku umatnya, yang insya Allah nanti kita di yaumul qiyamah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang sangat saya hormati dan yang sangat saya muliakan kepada saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus kepada jamaah Majlis Taklim At-Taubah yang insya Allah selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini pula, dalam kehidupan di alam dunia ini, pastinya kita tak jauh dari ujian dan cobaan. Akan tetapi tergantung kita menyikapinya. Tatkala Allah memberikan kepada kita suatu ujian atau cobaan, ini tergantung kita menyikapinya seperti apa. Tatkala kita diberikan ujian kekayaan, apakah kita bersyukur? Begitu juga sebaliknya, tatkala kita diberikan suatu cobaan, suatu sakit yang diderita, baik sakit hati maupun penyakit yang datang kepada kita, sabar atau tidak, ini jawabannya ada di kita semua. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Musa bin Imran alaihi wassalam. Katanya begini, ya Musa, tatkala engkau diberikan suatu ujian, apakah engkau ridho terhadap ujian yang aku berikan? Dan tatkala aku memberikan berbagai macam kenikmatan, apakah engkau mensyukuri apa yang aku berikan kepadamu, wahai Musa? Dan tatkala aku memberikan suatu musibah, apakah engkau bersabar dalam musibah yang aku berikan kepadaku? Dan apabila diberikan suatu ujian, dia keluh kesah, tidak mensyukuri apa yang Allah berikan. Tatkala dia diberikan suatu nikmat, berbagai macam kenikmatan, dia tidak mensyukuri bahwasanya Allah langsung keluarlah saja engkau dari bumiku, wajrub robba siwai, dan bahkan cari saja Tuhan selain aku, kata Allah. Bahwasanya apa penegasan ini? Bahwasanya ada tatkala kita tidak bersyukur ini atas nikmat Allah,
ini sangat pedih azabnya. Sesuai deh, baru saja yang saya bacakan tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum, dan apabila kalian bersyukur, la azidannakum, niscaya aku tambahkan kenikmatan untukmu. Dan sebaliknya, apabila engkau tidak mensyukuri atas nikmatku, la azabi lasyadid, niscaya azabku amat pedih kepadamu. Kenikmatan ini, kalau kita menghitung-hitung berapa banyaknya yang Allah berikan kepada kita semua, niscaya tidak akan dapat menghitung pemberian nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Wa in ta'addu nikmatallah la tahsuha. Dan apabila engkau menghitung-hitung atas nikmatku, kata Allah, la tahsuha, niscaya engkau tidak akan dapat menghitung akan nikmatku. Coba kita bayangkan, setiap detak jantung napas kita ini, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dalam 3 detik ini 1 napas. Sedangkan 1 jam itu ada 60 menit. 60 dibagi 3 detik berapa? Us mengkonon bewakeh yang Allah berikan nikmat kepada kita semua ini. Itu baru napas. Seandainya ini napas ini beri, coba ke tuh di rumah sakit umum atau di rumah sakit kota, berapa 1 kantong? Bahkan sekarang ngeri kalau udah masuk rumah sakit, ngeri. Us mendingan di rumah bed impus dewan. Tapi jangan sampai kita ini sakit harus sehat. Berapa? Tapi Allah apakah minta banyak kepada hambanya? Tidak. Tapi Allah meminta agar kalian beribadah kepadaku, sujud kepadaku, syukuri apa yang aku berikan. Hakikatnya kita sujud kepada Allah maka untung. Kita bersyukur kepada Allah nggak ada keuntungan. Tapi kita, tatkala kita sujud kepada Allah, kita yang untung. Tatkala kita bersyukur kepada Allah, kita yang untung. Kalau bersyukur, enak hidup ini. Kalau tidak bersyukur, hidup resah gelisah. Nggak ada untungnya. Perlu diketahui bahwasanya yang namanya kenikmatan itu bukan hanya saja nikmat duitnya akeh. Kadang kita nikmati uang aja taunya. Duit aja, duit. Apakah mau tatkala dikasih duit kita tergelempar di rumah sakit? Tentu nggak mau. Kawan soleh, nikmat. Anak istri sehat, nikmat rezeki. Tuh, bisa pengajian di sini, rezeki. Saya juga nggak tahu, tiba-tiba ujuk-ujuk atas izin Allah datang ke sini, ya bukan berarti saya sok pintar, bukan. Tapi memang sahabat yang baik, teman yang baik adalah yang selalu mengingatkan tentang negeri akhirat. Kalau masalah berbicara tentang dunia ada seritnya. Tuh, saudara saya Mujib tuh kemarin kan ada seritnya. Di bawah 120 juta apa 200. Ya. Tapi berbicara akhirat khususnya di Majlis At-Taubah ini enak. Melihat Bang Enggun ngopinya gesubut, betul adem enak. Nikmat. Enak. Ini bagian daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Oh, susah mempunyai himmah pengen pengajian itu. Susah. Pengajian itu nggak bisa kalau memang Allah nggak ngerakin. Tapi kita alhamdulillah, ya Allah, ya Rabbi, saya melihat jamaah atau banyak ganteng-ganteng, kasar-kasar. Wajahnya ceria, wajahnya wajhun marihun, wajah yang berseri. Mudah-mudahan jamaah pada malam hari ini yang sedang bisnis saja dilancarkan. Amin ya Allah, amin. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezekinya yang barokah dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Majlis Ta'lim At-Taubah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Lalu selanjutnya bagaimana?
cara kita menghadapi ujian atau cobaan supaya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita ini, ya, musuh kita ini tak lain dan tak bukan ada nafsul amarah dan nafsul rawamah. Bahkan kata sahabat tatkala sesudah perang Badar, ya Rasulullah, kami ini sudah melalui perang Badar. Untuk kedepannya apalagi ya Rasulullah, perang yang terbesar nanti? Jawab Rasul adalah perang nanti, di akhir nanti, yaitu memerangi hawa nafsu kita ini. Makanya Abu Rais As-Samarqandi menggarisbawahi bahwasanya musuh itu di diri manusia itu ada 4 musuh itu. Yang pertama, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, wa ghannakum al-hayatad dunya. Yang pertama itu dunia musuh kita. Dunia ini musuh kita sebetulnya. Mudah kita ini pengen jadi maksiat, pengen jadi penjahat hidup di dunia ini. Tapi kata Allah, Allah sudah berjanji, Allah sudah memberikan warning, Allah sudah memberitahukan bahwasanya wa ghannakum al-hayatad dunya. Dunia ini tempatnya tipu daya. Kalau kita tidak bisa mengemasnya, kalau kita tidak bisa memprogramnya, kalau kita tidak bisa manajemennya, waduh, hancur hidup di dunia ini. Sebab dunia ini bukan hidup yang hakiki, bukan kehidupan yang sangat hakiki, bukan. Kehidupan dunianya hanya sementara. Kita pada malam hari ini nggak tahu, besok ini atau ke depannya nggak tahu. Bahkan sejam nanti juga nggak tahu. Bahkan jam per jam banyak mendengarkan mau dodok, ayo silakan disianin masalah. Nggak tahu kita ini. Padahal kemarin ngobrol. Padahal bukan kemarin, padahal mau awan. Jam tuh neraka. Tuh, bahaya dunia ini. Wa matadri nafsun sayin mataksibu goda. Tidak ada yang dapat mengetahui satu jiwa apa yang terjadi esok nanti. Nggak ada yang tahu. Ini rahasia Allah. Makanya kalau lagi ada kesempatan, yuk dipaksain. Dipaksain. Beruntung punya teman yang rajin sholat. Beruntung di kampung ini banyak yang pengajian. Seandainya nggak ada pengajian, ya Allah, ya Rabbi, ya ngebreng kabeh kita mungkin. Alhamdulillah ada yang baca doa. Tadi sedih benar saudara saya doanya itu ya, saudara Atok ya. Mau takti membuh kita sapa. Jadi yang pertama itu wa ghannakum al-hayatad dunya, musuh kita yang pertama adalah dunia. Tapi wa tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kau lupakan bagian daripada dunia. Ini mah mentang-mentang kita dunia, raju nggak mau kerja, raju nggak mau gawe, punya anak istri di rumah, ya kan? Bahaya. Apalagi musim hujan ini, jangan sampai musuhan sama rumah rugi. Ya, kita ini makomnya bukan makom tasawuf, tapi masih makom tak sanggup kita mah. Proses base step by step, proses demi proses kita mah. Yuk, sholat singkat celana dawa di yuk, apa monggo silahkan selagi itu masuk suatu sholat, arkanus sholatnya silahkan sah. Kalau sudah suatu sholat berarti menutup aurat. Kalau sudah masuk suatu sholat berarti pakaian tidak najis. Nggak apa-apa. Jangan diburu, jangan dihina, jangan. Kita juga nggak tahu. Boleh saja kita pakai peci, pakai jubah, pakai sorban, nggak tahu di rumah mah kadang sholat kan kok kaos partai, ya kan nggak boleh pandang sebelah mata. Ya, bahkan kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah itu atqakumnya, yang takwanya. Suku tidak menjamin, apa kekayaan tidak menjamin, ya kan? Apa besar orang itu pejabat atau lain tidak menjamin. Yang menjamin dalam pandangan Allah atqakum, yang takwanya. Yang kedua, musuh yang ada di kita ini yaitu hawa nafsu. Hawa nafsu ini ada 3. Ada hawa nafsu amarah, ada hawa nafsu lawamah,
ada hawa nafsu yang kita harapkan. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli jannati. Ya, mudah-mudahan kita ini mendapatkan nafsu-nafsu mutmainnah. Ada kata mutmainnah. Kalau ada namanya mutmainnah berarti jiwa yang tenang. Gitu. Ya, jadi kalau sudah menafsu apa punya nafsu amarah ini, ya, ini yang memang kita harus lawan dengan nafsu lawamah. Nafsu yang memang apa lawamah ini kawannya geser sana ngegep ikut, kawannya geser sana gapret ikut, kawannya geser pakai peci ikut aja. Tidak ada apa artinya pendirian. Ya. Jadi mudah-mudahan kita makomnya makom tak sanggup, bukan makom tak sanggup, pelan-pelan proses. Ya, banyak istighfar, ya, banyak berbuat baik, ya. Kita ini nggak ada yang nggak punya dosa. Semua kita ini pasti punya dosa. Al-insanu ma'alul khata wanisyan. Manusia mah tempatnya salah dan hilang. Ya, kalau kita sudah berbuat salah, kita sudah hilaf, ya, kembali kepada Allah yang namanya taubatan nasuha, tobat yang sungguh-sungguh. Ya, kalau sudah tobat nasuha, itu kronologisnya ada 3. Yang pertama, menyesali apa yang ia perbuat. Yang kedua, tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, cepat mohon ampun kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah nafsunya itu dia berbentuk manusia tapi sifatnya sifat setan. Awas. Ya, sebab bahaya. Rambut sama hitam, wujud sama manusia, tapi uang pun ngajaknya maksiat. Ngajaknya doder bay. Awas ya. Sebab sekarang ini ya kita harus hati-hati. Yang terakhir adalah nafsu kita ini adalah nafsu apa artinya yang mempunyai suatu kriteria orang-orang Yahudi dahulu. Ya, artinya gaya-gaya orang Yahudi kita selalu ikuti, ya, selalu ikuti, ya, tindikan segala, ya kan, apa artinya, ya, artinya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang ia kerjakan soal dunia semata, ya. Jadi mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan panjang umur untuk ibadah kepada Allah, kita pun diberikan kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, dan mudah-mudahan kita pun selalu diberikan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita pun dijauhkan dari segala malapetaka bahaya, baik dari setan jin manusia yang datangnya dari daratan maupun dari lautan. Mudah-mudahan itu akan tertolak dengan wasilah asbabiyah kita doa pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya akhiri, ya, mungkin ini singkat saja, mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya, apabila banyak tadi kata-kata salah kepada saudara-saudara saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil
جسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم ويبارك عليه. صل عليه وعلى آله. يا رسول الله يا نبي